Aksi yang dilakukan oleh para santri dari Ciamis menuju Jakarta sudah memasuki wilayah Cimahi, Bandung dan terus bergerak untuk menuju ke Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan reporter Tresia Wulandari langsung dari Bandung, Jawa Barat. Tresia, apakah sudah ada informasi sudah sampai di mana para santri ini? Kayaknya saat ini Long March peserta aksi Super Damai 212 dari Ciamis menuju Jakarta sudah sampai di kota Cimahi. Dan di sini warga Cimahi sangat antusias menyambut peserta aksi damai yang akan dilaksanakan besok di Jakarta. Seperti di belakang saya, bisa kita lihat beberapa warga yang menyambut, baik memberikan support maupun makanan kepada para peserta aksi yang berjalan kaki. Dan para peserta aksi sempat beristirahat, seperti terakhir mereka sempat melaksanakan sholat asar dan di salah satu kawasan yang ada di kota Cimahi. Dan pemirsa, sebagian dari peserta aksi tadi pagi telah diberangkatkan menggunakan bis ke Jakarta dari kantor Perhutani dikarenakan banyaknya peserta aksi yang semakin bertambah. Dari awalnya Long March yang dilakukan di Ciamis berjumlah 700 orang, hingga saat ini sudah lebih dari ribuan orang. Dan pemirsa, keberangkatan sebagian peserta aksi tidak hanya disebabkan oleh semakin bertambahnya peserta aksi, tetapi juga cuaca ekstrim dan juga keingin ikut sertaan masyarakat mengikuti aksi Super Damai besok di Jakarta, sehingga dikhawatirkan untuk menghambat target mereka sampai di Jakarta besok untuk mengikuti aksi damai 121 di Jakarta. Dan Long March aksi besok ini dikawal ketat oleh petugas kepolisian dan juga ambulans untuk menghindari sesuatu hal yang tidak dihindari. Dan pemirsa, adapun rute yang mereka lalui adalah dari kota Bandung menuju ke Cimahi. Selanjutnya mereka mengarah ke Cianjur, menuju Puncak dan terakhir di Bogor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Cimahi, Jawa Barat. Kembali ke studio, Rizka. Ya, baik, Tresia Wulandari, terima kasih untuk informasi terbaru dari Anda melaporkan langsung dari Cimahi, Jawa Barat. Kaki sejak 2 hari lalu sudah tiba di kawasan Soekarno-Hatta, Bandung. Dengan dikawal petugas kepolisian, peserta aksi Long March menuju Jakarta melintas Jalan Soekarno-Hatta. Warga dilalui beramai-ramai memberikan semangat dan makanan serta minuman kepada para peserta Long March. Sekitar 500 peserta berjalan kaki dengan beralaskan sandal dan ada pula yang tanpa alas kaki. Mereka sempat beristirahat di kawasan Muhammad Toha sebelum melanjutkan lagi ke Jakarta melalui Cimahi. Aksi Long March 212 asal Ciamis diperkirakan akan tiba di Jakarta pada Jumat subuh. Ada umat muslim yang hari ini, ya Allah, digerakkan oleh giroh yang luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini mampu membuka mata hati pemimpin-pemimpin bangsa agar bertindak jauh lebih adil kepada umat muslim yang selama ini selalu. Long March santri Ciamis menuju aksi Super Damai 2 Desember tadi malam sudah tiba di kota Bandung. Mereka singgah dan bermalam di kantor Perhutani Jawa Barat untuk selanjutnya berangkat ke Jakarta dengan bus pada pagi ini. Hari ini Barreskrim Mabes Polri menyerang santri asal Ciamis, Jawa Barat peserta Long March. Ada satu peserta yang mencuri perhatian. Meski memiliki keterbatasan fisik, tak mematahkan semangat Abah Ador untuk ikut aksi bela Islam Jilid 3 di Jakarta. Di antara ribuan jamaah asal Ciamis yang berjalan kaki menuju Jakarta untuk mengikuti aksi damai 212 di Silang Monas, ada satu jamaah yang mencuri perhatian. Namanya Bah Ador. Pria asal Ciamis ini memiliki keterbatasan fisik pada bagian kaki. Meski memiliki keterbatasan fisik, ia bertekad mengikuti aksi damai besok. Saat lelah dalam perjalanan, Bah Ador naik ke mobil yang disediakan. Tindakannya ini murni keinginan pribadi, bukan atas ajakan atau pengaruh dari pihak lain. Dengan perjalanan saya ini bukan untuk memperlihatkan kekurangan saya. Bahkan saya dengan perjalanan ini ingin memperlihatkan kepada dunia
yang lebih dari saya mungkin ada dan ingin memperlihatkan perjuangan, yaitu menegakkan kebenaran dan ingin menegakkan kebenaran. Hukum yang berlaku harus benar ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Itu tujuan saya. Bah Ador berharap warga Indonesia, terutama umat muslim di Indonesia, tetap bersatu dan menjaga keutuhan negara, serta mengawal keadilan dalam kasus penistaan agama. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, MNC Media memberitakan. Profesor Mahfud MD. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Profesor Mahfud MD yang sore ini berada di Jogja. Selamat sore. Prof, Ahok telah dilimpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung memutuskan tidak menahan Ahok. Komentar Profesor Mahfud seperti apa? Ya, kalau bicara hukum, saya kira sudah jelas. Memang tidak ada keharusan untuk menahan Ahok. Terserah pertimbangan efektivitas pemeriksaan dan pengajuan perkara ke sidang itu menurut kejaksaan. Kalau kira-kira seorang tersangka itu tidak akan mempersulit pemeriksaan, tidak akan mempersulit persidangan, memang boleh ditahan, boleh tidak ditahan, itu terserah saja. Baik, sekarang artinya proses untuk kasus hukum Basuki Cahayapurnama tinggal menunggu jadwal sidang yang akan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dari sisi hukum sendiri, Profesor melihatnya, apakah seharusnya kasus ini menjadi prioritas atau seperti apa penanganannya sebaiknya supaya kasus ini tidak melebar kemana-mana, Prof? Menurut saya ya harus jadi prioritas, ya, bukan karena ini delik khusus, ya. Ini kan delik biasa saja, artinya sudah banyak terjadi. Cuma situasi sekarang ini saya kira menghendaki ini dilakukan diberi prioritas dan harus betul-betul transparan karena ini sangat sensitif gitu ya. Itu aja. Meskipun di kasus-kasus yang sama tentang ini kan biasa-biasa saja sebenarnya, tapi ini menjadi perhatian khusus karena banyak faktor di luarnya. Pertama, faktor dulu terasa agak terlambat menangani kasus ini. Lalu yang kedua, sekarang sudah sudah disertai dengan aksi-aksi yang bisa bisa mengganggu tertib sosial dan juga bisa kalau tidak diantisipasi dengan baik bisa juga mengganggu proses hukum untuk berjalan secara objektif dan normal gitu. Baik, Prof. Mahfud MD, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami menanggapi kasus Basuki Cahayapurnama langsung dari Yogyakarta. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Penistaan agama Basuki Cahayapurnama ke pihak Kejaksaan Agung. Kita langsung saksikan bersama berikut ini. Itu intinya, kalau perbincangannya mungkin nggak usah saya utarakan. Intinya dia supaya perkara ini berhasil di pengadilan. Ya silahkan saja. Yang penting. Kenapa? Oh enggak, sudah kita jelaskan itu. Sekarang dengan kita limpahkan ini sudah beralih lah semua kewenangan itu. Ya. Pak, tadi salah satu poin alasan dilimpahkan karena ada SOP yang mengatakan bahwa jika penyidik tidak menahan, tidak menahan, ada penjelasan nggak soal itu? Gini aja, kita nggak usah lagi setback. Perkara ini sudah kita limpahkan ke pengadilan. Jadi yang ke depan aja yang dikaji. Yang ke belakang itu saya rasa sudah clear semua. Pak Rum, ini di kemarin hasil dalam perkara kan pasal yang digunakan oleh penyidik Barreskrim pasal 156 junto pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan teknologi dan informasi dan transaksi elektronik. Kemudian tadi pasal yang digunakan adalah pasal 156 dan atau 156A. Ini bagaimana ya Pak penjelasannya? Penjelasannya karena kita peneliti di berkas perkara ada pasal itu, ya pasal itu aja yang kita teliti. Artinya kesalahan ada di Barreskrim, Pak? Kita nggak bicara kesalahan. Berkas itu pasalnya itu, ya itu yang kita teliti. Ya. Yang nggak ada di berkas itu ITE, adanya 156 KUHP dan 156 huruf A KUHP. Ya. Pak, tadi datang ke PN Jakarta Utara pukul berapa, Pak? Ya sekarang ini sudah berlangsung, soal pukulnya nanti cek sendirilah ke sana. Benar nggak sudah dilimpahin? Ini kejaksaan rilis sudah dilimpahin kan begitu? Ya.
Pak, terkait tadi teman-teman dari GNKP itu katanya bisa dukungan dari Kejaksaan Agung untuk mendukung mereka di persidangan. Saat nanti sudah dalam perkara persidangan. Ya kan dia pelapor itu kan melaporkan, hasil laporan dia itulah jadi berkas. Jadi berkas kita nyatakan lengkap, kita lempar ke sidang. Ya kita mendukungnya secara yuridis ya seperti itu, di sidang kita buktikan, bukan kita mendukung yang non yuridis. Secara yuridis ya dilimpahkan sama-sama lah. Kalau dia diperiksa menjadi saksi, ya waktu dia diperiksa ini silakan ungkapkan di sidang, kan begitu. Kalau tim jaksa tim peneliti sudah dibentuk 13 orang, apakah ini juga sama dengan jaksa penuntut umum yang akan melakukan sidang nanti? Saya belum cek jaksa penuntut umumnya karena saya baru dapat WA bahwa itu dilimpahin ke pengadilan. Bagaimana susunan P16A-nya saya belum dapat, tapi saya pikir ya nggak jauh beda lah. Tapi yang pastinya saya belum dapat. Baik, perkara ini kita penanggung jawab penuh, apakah ada di Kejari Jakarta Utara atau tetap ada di Kejagung, Pak? Ya gini, proses pengendalian perkara itu ada beberapa tahap. Kalau soal pelimpahan ke pengadilan tetap Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Nah, tapi kalau soal pengendaliannya ya kita awasi secara bertahap, karena pengawasan ini termasuk perkara penting yang menarik perhatian publik. Jadi kita tetap mengontrol terus mengevaluasi bagaimana hasil-hasil sidang. Oke? Saya rasa cukup ya. Ya, yang jelas hari ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desember di Jakarta. Sedikitnya 44 bus, 8 mobil, dan 3 ambulans disiapkan untuk pengangkut massa. Ribuan warga Solo Tengah bersiap untuk berangkat. Mereka berkumpul di SPBU Jongke, Lawean, Kota Solo. Berbagai atribut disiapkan untuk mendukung aksi damai. Sebelum berangkat, mereka dicek untuk memastikan anggotanya dan bebas dari penyusup. 48 bus, 8 mobil, dan 3 ambulans akan bergabung dengan massa Islam lainnya di Tanah Abang. Sejumlah warga lain juga telah berangkat dari Solo dengan menggunakan kendaraan pribadi. Ya, dari sana. Silakan diambil untuk dimasukkan masing Ribuan massa peserta GNPF MUI di pelataran gedung Museum Lampung. Mereka terlantar karena keberangkatan bus dibatalkan sepihak oleh perusahaan otobus. Sedikitnya 2.000 massa peserta aksi damai dari berbagai daerah di Provinsi Lampung tempat terlantar dan berkumpul di pelataran halaman gedung Museum Daerah Provinsi Lampung. Sebelumnya massa direncanakan akan diberangkatkan dengan menyewa 22 armada bus dari berbagai perusahaan otobus di Provinsi Lampung. Namun tanpa alasan yang jelas, hampir semua perusahaan otobus membatalkan secara sepihak jadwal keberangkatan pada Kamis pagi untuk mengangkut peserta aksi damai ke Jakarta. Akibat peristiwa ini, ribuan massa tempat terlantar. Pihak panitia sempat kebingungan dan akhirnya tetap melakukan keberangkatan dengan cara estafet. Ribuan massa diangkut menggunakan 70 angkutan kota menuju Pelabuhan Panjang untuk kemudian menyeberang menggunakan armada kapal Roro tol laut menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Peserta aksi damai 212 asal Surabaya mulai melintas di ruas tol Brexit Brebes pada Jawa Tengah pada pagi ini, dan polisi memeriksa bus yang mengangkut massa untuk memastikan tidak ada senjata tajam yang dibawa peserta aksi damai. Polisi juga mengalihkan seluruh kendaraan roda 4 dari jalur Pantura ke tol Brebes Timur guna memudahkan pemeriksaan. Aparat kepolisian dari Polres Brebes, Jawa Tengah memeriksa ratusan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut ribuan peserta aksi bela Islam Jilid 3 menuju Jakarta di Simpang 3 Brexit Brebes, Jawa Tengah. Seluruh kendaraan baik bus, mikrobus, dan kendaraan pribadi yang mengangkut massa diperiksa satu persatu. Selain memeriksa surat kelengkapan kendaraan, polisi juga memeriksa barang bawaan peserta aksi damai untuk memastikan tidak ada senjata tajam yang dibawa.
Sebagian besar peserta aksi damai berasal dari berbagai kota di Pulau Madura, Jawa Timur. Guna memudahkan pemeriksaan, polisi Satuan Lalu Lintas Polres Brebes melakukan pengalihan arus kendaraan roda 4 atau lebih dari jalur Pantura menuju ruas tol Brebes Timur. Sementara kendaraan tujuan Brebes masuk melalui tol Brexit dan keluar di eksit tol Brebes Barat dan kembali ke jalur Pantura Klampok Brebes. Selain masa peserta aksi damai 212, sejumlah relawan wanita, dokter, dan tim medis dari Banjarnegara, Jawa Tengah juga berangkat menuju Jakarta. Tim relawan medis tersebut membawa peralatan kesehatan sebagai bentuk kepedulian mereka. Sejumlah perlengkapan medis dan kesehatan disiapkan relawan wanita Bulan Sabit Merah di Banjarnegara yang akan berangkat ke Jakarta. Sedikitnya 30 relawan wanita rencananya akan bergabung dalam aksi damai 212 Jumat besok. Relawan dan tim medis ini berangkat dengan mencarter mobil dan akan menjemput masing-masing peserta. Ya, kami merasa atau juga korban perempuan yang menolong juga sama perempuan. Gitu ya. Peralatan di bawah apa aja, Mbak? Ya, ada P3K, itu isinya ada betadine, ada kasa, terus bidet, pembalut wanita. Si besok itu kan aksi bela Islam super damai, pasti banyak perempuan juga yang turun. Jadi kita mau tetap ada relawan yang bisa membantu mereka karena ada batas-batas tertentu yang memang walaupun dalam medis tidak ada batas, tapi pada pertolongan-pertolongan yang mungkin bersifat ringan dan memang memerlukan bantuan perempuan, saya kira mereka akan lebih afdol dan halal untuk menolong sesama. Para relawan berharap dengan ikut serta dalam aksi damai ini mereka bisa memberikan sumbangsih dan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, cedera atau kelelahan yang dihadapi peserta aksi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, MNC Media memberitakan. Jakarta. Sedikitnya 44 bus, 8 mobil, dan 3 ambulans disiapkan untuk pengangkut massa. Ribuan warga Solo Tengah bersiap untuk berangkat. Mereka berkumpul di SPBU Jongke, Lawean, Kota Solo. Berbagai atribut disiapkan untuk mendukung aksi damai. Sebelum berangkat, mereka dicek untuk memastikan anggotanya dan bebas dari penyusup. 48 bus, 8 mobil, dan 3 ambulans akan bergabung dengan massa Islam lainnya di Tanah Abang. Sejumlah warga lain juga telah berangkat dari Solo dengan menggunakan kendaraan pribadi. Ya, di sana. Silakan diambil untuk dimasukkan masih Ribuan massa peserta GNPF MUI di pelataran gedung Museum Lampung. Mereka terlantar karena keberangkatan bus dibatalkan sepihak oleh perusahaan otobus. Sedikitnya 2.000 massa peserta aksi damai dari berbagai daerah di Provinsi Lampung tempat terlantar dan berkumpul di pelataran halaman gedung Museum Daerah Provinsi Lampung. Sebelumnya massa direncanakan akan diberangkatkan dengan menyewa 22 armada bus dari berbagai perusahaan otobus di Provinsi Lampung. Namun tanpa alasan yang jelas, hampir semua perusahaan otobus membatalkan secara sepihak jadwal keberangkatan pada Kamis pagi untuk mengangkut peserta aksi damai ke Jakarta. Akibat peristiwa ini, ribuan massa tempat terlantar. Pihak panitia sempat kebingungan dan akhirnya tetap melakukan keberangkatan dengan cara estafet. Ribuan massa diangkut menggunakan 70 angkutan kota menuju Pelabuhan Panjang untuk kemudian menyeberang menggunakan armada kapal Roro tol laut menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. semangat ya. Peserta aksi damai 212 asal Surabaya mulai melintas di ruas tol Brexit Brebes pada Jawa Tengah pada pagi ini, dan polisi memeriksa bus yang mengangkut massa untuk memastikan tidak ada senjata tajam yang dibawa peserta aksi damai. Polisi juga mengalihkan seluruh kendaraan roda 4 dari jalur Pantura ke tol Brebes Timur guna memudahkan pemeriksaan.
Aparat kepolisian dari Polres Brebes, Jawa Tengah memeriksa ratusan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut ribuan peserta aksi bela Islam Jilid 3 menuju Jakarta di Simpang 3 Brexit, Brebes, Jawa Tengah. Seluruh kendaraan baik bus, mikrobus, dan yang dilakukan oleh para santri dari Ciamis menuju Jakarta sudah memasuki wilayah Cimahi, Bandung, dan terus bergerak untuk menuju ke Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan reporter Tresia Wulandari langsung dari Bandung, Jawa Barat. Tresia, apakah sudah ada informasi, sudah sampai di mana para santri ini? Kayaknya saat ini Long March peserta aksi Super Damai 212 dari Ciamis menuju Jakarta sudah sampai di kota Cimahi. Dan di sini warga Cimahi sangat antusias menyambut peserta aksi damai yang akan dilaksanakan besok di Jakarta. Seperti di belakang saya, bisa kita lihat beberapa warga yang menyambut, baik memberikan support maupun makanan kepada para peserta aksi yang berjalan kaki. Dan para peserta aksi sempat beristirahat, seperti terakhir mereka sempat melaksanakan sholat asar dan di salah satu kawasan yang ada di kota Cimahi. Dan pemirsa, sebagian dari peserta aksi tadi pagi telah diberangkatkan menggunakan bis ke Jakarta dari kantor Perhutani dikarenakan banyaknya peserta aksi yang semakin bertambah. Dari awalnya Long March yang dilakukan di Ciamis berjumlah 700 orang, hingga saat ini sudah lebih dari ribuan orang. Dan pemirsa, keberangkatan sebagian peserta aksi tidak hanya disebabkan oleh semakin bertambahnya peserta aksi, tetapi juga cuaca ekstrim dan juga keingin ikut sertaan masyarakat mengikuti aksi Super Damai besok di Jakarta, sehingga dikhawatirkan untuk menghambat target mereka sampai di Jakarta besok untuk mengikuti aksi damai 121 di Jakarta. Dan Long March aksi besok ini dikawal ketat oleh petugas kepolisian dan juga ambulans untuk menghindari sesuatu hal yang tidak dihindari. Dan pemirsa, adapun rute yang mereka lalui adalah dari kota Bandung menuju ke Cimahi. Selanjutnya mereka mengarah ke Cianjur menuju Puncak dan terakhir di Bogor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Cimahi, Jawa Barat. Kembali ke studio, Rizka. Ya, baik, Tresia Wulandari, terima kasih untuk informasi terbaru dari Anda melaporkan langsung dari Cimahi, Jawa Barat. Kaki sejak 2 hari lalu sudah tiba di kawasan Soekarno-Hatta, Bandung. Dengan dikawal petugas kepolisian, peserta aksi Long March menuju Jakarta melintas Jalan Soekarno-Hatta. Warga dilalui beramai-ramai memberikan semangat dan makanan serta minuman kepada para peserta Long March. Sekitar 500 peserta berjalan kaki dengan beralaskan sandal dan ada pula yang tanpa alas kaki. Mereka sempat beristirahat di kawasan Muhammad Toha sebelum melanjutkan lagi ke Jakarta melalui Cimahi. Aksi Long March 212 asal Ciamis diperkirakan akan tiba di Jakarta pada Jumat subuh. Ada umat muslim yang hari ini, ya Allah, digerakkan oleh giroh yang luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini mampu membuka mata hati pemimpin-pemimpin bangsa agar bersifat yang lebih adil kepada umat muslim yang selama ini Long March santri Ciamis menuju aksi Super Damai 2 Desember tadi malam sudah tiba di kota Bandung. Mereka singgah dan bermalam di kantor Perhutani Jawa Barat untuk selanjutnya berangkat ke Jakarta dengan bus pada pagi ini. Hari ini Barreskrim Mabes Polri menyerang santri asal Ciamis, Jawa Barat. Peserta Long March, ada 1 peserta yang mencuri perhatian. Meski memiliki keterbatasan fisik, tak mematahkan semangat Abah Ador untuk ikut aksi bela Islam Jilid 3 di Jakarta. Di antara ribuan jamaah asal Ciamis yang berjalan kaki menuju Jakarta untuk mengikuti aksi damai 212 di Silang Monas, ada 1 jamaah yang mencuri perhatian. Namanya Bah Ador. Pria asal Ciamis ini memiliki keterbatasan fisik pada bagian kaki. Meski memiliki keterbatasan fisik, ia bertekad mengikuti aksi damai besok. Saat lelah dalam perjalanan, Bah Ador naik ke mobil yang disediakan.
Tindakannya ini murni keinginan pribadi, bukan atas ajakan atau pengaruh dari pihak lain. Dengan perjalanan saya ini bukan untuk memperlihatkan kekurangan saya. Bahkan saya dengan perjalanan ini ingin memperlihatkan kepada dunia yang lebih dari saya pun mungkin ada, dan ingin memperlihatkan perjuangan, yaitu menegakkan kebenaran dan ingin menegakkan kebenaran. Hukum yang berlaku harus benar ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Itu tujuan saya. Bahador berharap warga Indonesia, terutama umat muslim di Indonesia, tetap bersatu dan menjaga keutuhan negara, serta mengawal keadilan dalam kasus penistaan agama. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, MNC Media memberitakan. Profesor Mahfud MD. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Profesor Mahfud MD yang sore ini berada di Jogja. Selamat sore. Prof, Ahok telah dilimpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Kejaksaan Agung, dan tidak menahan, Kejaksaan Agung tidak menahan. Ada penjelasan nggak soal itu? Gini aja, kita nggak usah lagi setback. Perkaranya sudah kita limpahkan ke pengadilan. Jadi yang ke depan aja yang dikaji. Yang ke belakang itu saya rasa sudah clear semua. Pak Rum, ini di kemarin hasil gelar perkara kan pasal yang digunakan oleh penyidik Barreskrim pasal 156 junto pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi, informasi dan transaksi elektronik. Kemudian tadi pasal yang digunakan adalah pasal 156 dan atau 156A. Ini bagaimana ya Pak penjelasannya? Penjelasannya karena kita peneliti di berkas perkara ada pasal itu, ya pasal itu aja yang kita teliti. Artinya kesalahan ada di Barreskrim, Pak? Kita nggak bicara kesalahan. Berkas itu pasalnya itu, ya itu yang kita teliti. Ya. Yang nggak ada di berkas itu ITE, adanya 156 KUHP dan 156 huruf A KUHP. Ya. Pak, tadi ke PN Jakarta Utara pukul berapa, Pak? Ya sekarang ini sudah berlangsung, soal pukulnya nanti cek sendirilah ke sana. Benar nggak sudah dilimpahin? Ini kejaksaan rilis sudah dilimpahin kan begitu? Ya. Pak, terkait tadi teman-teman dari GNKP itu katanya bisa dukungan dari Kejaksaan Agung untuk mendukung mereka di persidangan. Saat nanti sudah gelar perkara di persidangan. Ya kan dia pelapor itu kan melaporkan hasil laporan dia, itulah jadi berkas. Jadi berkas kita nyatakan lengkap, kita lempar ke sidang. Ya kita mendukungnya secara yuridis ya seperti itu, di sidang kita buktikan, bukan kita mendukung yang non yuridis. Secara yuridis ya dilimpahkan sama-sama lah. Kalau dia diperiksa menjadi saksi, ya waktu dia diperiksa ini silahkan ungkapkan di sidang kan begitu. Kalau tim jaksa tim peneliti sudah dibentuk 13 orang, apakah ini juga sama dengan jaksa penuntut umum yang akan melakukan sidang nanti? Saya belum cek jaksa penuntut umumnya karena saya baru dapat WA bahwa itu dilimpahin ke pengadilan. Bagaimana susunan P16A-nya saya belum dapat. Tapi saya pikir ya nggak jauh beda lah. Tapi yang pastinya saya belum dapat. Baik, perkara ini ditangkap Pak penanggung jawab penuh, apakah ada di Kejari Jakarta Utara atau tetap ada di Kejagung Pak? Ya gini, proses pengendalian perkara itu ada beberapa tahap. Kalau soal pelimpahan ke pengadilan tetap Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Nah, tapi kalau soal pengendaliannya ya kita awasi secara bertahap, karena pengawasan ini termasuk perkara penting yang menarik perhatian publik. Jadi kita tetap mengontrol terus mengevaluasi bagaimana hasil-hasil sidang. Oke? Saya rasa cukup ya. Ya, yang jelas hari ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desember di Kejaksaan Agung memutuskan tidak menahan Ahok. Komentar Profesor Mahfud seperti apa? Ya. Ya, kalau bicara hukum, saya kira sudah jelas. Memang tidak ada keharusan untuk menahan Ahok. Terserah pertimbangan efektivitas pemeriksaan dan pengajuan perkara ke sidang itu menurut kejaksaan. Kalau kira-kira seorang tersangka itu tidak akan mempersulit pemeriksaan, tidak akan mempersulit persidangan, memang boleh ditahan, boleh tidak ditahan, itu terserah saja. Baik, sekarang artinya proses untuk kasus hukum Basuki Cahayapurnama tinggal menunggu jadwal sidang yang akan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Dari sisi hukum sendiri, Profesor melihatnya apakah seharusnya kasus ini menjadi prioritas atau seperti apa penanganannya sebaiknya supaya kasus ini tidak melebar kemana-mana, Prof? Menurut saya ya harus jadi prioritas ya, bukan karena ini delik khusus ya. Ini kan delik biasa saja, artinya sudah banyak terjadi. Cuma situasi sekarang ini saya kira menghendaki ini dilakukan diberi prioritas dan harus betul-betul transparan karena ini sangat sensitif gitu ya. Itu aja. Meskipun di kasus-kasus yang sama tentang ini kan biasa-biasa saja sebenarnya, tapi ini menjadi perhatian khusus karena banyak faktor di luarnya. Pertama, faktor dulu terasa agak terlambat menangani kasus ini. Lalu yang kedua, sekarang sudah sudah disertai dengan aksi-aksi yang bisa bisa mengganggu tertib sosial dan juga bisa juga kalau tidak diantisipasi dengan baik bisa juga mengganggu proses hukum untuk berjalan secara objektif dan normal gitu. Baik, Prof. Mahfud MD, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami menanggapi kasus Basuki Cahayapurnama langsung dari Yogyakarta. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Pemeriksaan agama Basuki Cahayapurnama ke pihak Kejaksaan Agung. Kita langsung saksikan bersama berikut ini. Itu intinya, kalau perbincangannya mungkin nggak usah saya utarakan. Intinya dia supaya perkara ini berhasil di pengadilan. Ya silahkan saja. Yang penting. Kenapa? Oh enggak, sudah kita jelaskan itu. Sekarang dengan kita limpahkan ini sudah beralih lah semua kewenangan itu. Ya. Pak, tadi salah satu poin alasan tidak karena ada SOP yang mengatakan bahwa jika